Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan ini sebagian saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji telah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa keistimewaan daripada ibadah haji? Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan, yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa atau sholat. Ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati, yang disebut ibadah qalbiyah. Umpamanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang titik beratnya justru kepada harta, seperti zakat, infak atau sedekah. Adapun haji gabungan dari keseluruhannya, ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati turut juga, harta pun keluar. Bahkan kurang salah satu daripadanya, jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini. Umpamanya badan sehat, hati pengen benar bikin haji, tapi uang tidak punya, terpaksa bengong. Atau uang ada, badan sehat, tapi hati belum kepengen. Barangkali ke New York sampai, ke London, Paris mondar-mandir, tapi ke Mekah nggak bisa sampai. Lantaran hati itu yang memang belum pengen. Jadi ibadah haji ini merupakan gabungan badaniyah, qalbiyah, maliyah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain jikalau sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat. Ramadan kalau sudah masuk waktunya, mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya, mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji. Dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji ke Cengkareng. Waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Pada kesempatan ini saya ingin ikut menitipkan pesan dan kesan kepada saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji. Apa yang sebaiknya dipersiapkan? Pertama, dan ini yang terpenting, niat. Dengan meninggalkan tanah air menuju Makkah, Madinah, kita bukan turis, bukan mau pergi piknik. Jangan ada niat lain selain niat ibadah karena Allah.
walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru, pengalaman yang baru, teman yang baru, tapi niat pertama untuk ibadah karena Allah. Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang maklumlah, begitu turun di Jeddah, masuk ke pasar, sudah virus yang dicari, permadani yang dibeli, padahal haji belum lagi mulai, sudah cincin diributin. Nah, kalau niat kuat, maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, jangankan bertemu dengan yang enak, bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak. Sebab apa? Maaflah saudara, kalau mau cari kenikmatan biologis dalam ibadah haji hampir tidak ada. Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar, rumah dia tinggalkan, anak yang masih kecil dia tinggalkan, sanak famili handai tolan keluarga ditinggalkan, melintasi samudra melalui berbagai negara, sampai dia di Makkah sana berdesakan dengan jutaan manusia, tidur tidak teratur, manusianya kadang-kadang kasar, iklimnya pun buas. Tapi saya belum pernah dengar ada orang kapok pergi haji. Tidak pernah pulang haji lalu ditanya, Pak Haji bagaimana di Mekah? Gua taubat lagi-lagi dah. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, bagaimana Pak Haji? Ya Allah Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf wida, mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah, akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Di batin saya menjerit, ya Allah, kapan saya bisa kembali kemari lagi? Pulang saja belum, sudah mikirin mau kembali. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan batin karena niat kuat lantaran bisa menjawab panggilan Allah. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Kita ambil contoh. Ibu kita dikala melahirkan kita, pilihan cuma 2. Kalau tidak hidup, mati. Betul apa betul? Di tengah kesakitan, penderitaan dan kepedihan, dia lahirkan anaknya dengan untayan air mata. Begitu anak lahir dengan selamat, di tengah kepedihan tiada tara, si ibu senyum. Alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Sakit, pedih, menderita, tapi kalah oleh kebahagiaan hati melihat anaknya lahir dengan selamat. Kan gak ada ibu begitu anaknya lahir lalu ditunjuk, gara-gara kamu sialan. Gak ada. Zaman kita masih muda dulu, punya pacar rumahnya jauh, kalau mau apel lewat pohon bambu, hujan gerimis, cukup seram, jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira berangkat nggak? Wajib. Hilang rasanya itu jauh. Tidak seram lewat bawah pohon bambu, gerimis malah menambah keindahan. Kenapa? Lantaran hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Itulah pentingnya niat. Kalau memang niat lemah, yang dekat pun terasa jauh. Tapi kalau niat kuat, yang jauh akan terasa menjadi dekat. Dan oleh karena niat kuat, Allah akan memberikan jalan. Yakinlah itu. Saudara, ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya bikin haji ifrat. Masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekah.
Tapi saya memang punya niat kuat, bagaimanapun di dalam tawaf saya harus bisa mencium Hajarul Aswad. Padahal manusia jutaan, saya tawaf berdesak-desakan dengan jutaan orang. Niat kuat, saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Sedang enak diseruduk orang Afrika yang tinggi gede, diseruduk mental saya. Apa yang terjadi? Saya mental jatuh pas di depan Hajar Aswad. Orang Jawa bilang ndilalah. Ndilalah, kok ada jalannya. Diseruduknya sakit, tapi kok jatuhnya di situ. Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah haji, ibadah apapun saja. Ini fondasi utama, niat. Jikalau sudah rapuh niat, nilai ibadah tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jangan sampai ada niat, di Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah, atau nanti kalau sudah pulang kepengen pakai peci putih dipanggil Pak Haji, lalu siapa yang lewat cium tangan sama saya. Niat ibadah karena Allah, jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Satu. Yang kedua, apabila bapak, saudara, ibu-ibu sudah sampailah di tanah haram nanti, puas-puaskan di sana melaksanakan ibadah. Mumpung sudah ada di sana. Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan, jangan lagi ditunda bikin haji ini. Nabi ancam betul itu. Man kana lahu sa'ah falam yahuj falyamut in sya'a yahudiyan wa in kana nasraniyan. Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji, tidak dia laksanakan, dia boleh pilih mau mati secara Nasrani atau Yahudi. Sampai tahun depan, tapi dengan catatan, pertama, jangan putus niat, selalu niat bahwa tahun depan dia mau pergi haji. Yang kedua, dan ini yang berat, dia tidak boleh mati pada tahun itu. Ya kalau niat tidak putus bolehlah, tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut, ini repot. Mumpung ada di tanah haram, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah, di mana doa dijawab Allah, puaskan diri melaksanakan ibadah. Mumpung ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? 1 rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu kita bisa kembali lagi. Taruh kata rizki ada, tapi umur belum tentu ada. Taruh kata umur sampai, tapi rizki belum tentu ada. Mumpung ada panggilan, sudah sampailah kita di sana. Pusing-pusing dikit berangkat ke masjid, capek-capek dikit berangkat ke masjid. Puaskan hati dan diri melaksanakan ibadah. Kalau malas yang diperturutkan, kan rugi, sudah buang waktu, tenaga, harta, tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan. Jadi yang kedua, mumpung ada di sana, puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekah dan Madinah, orang bilang Mekah Madinah itu taman akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada diri sendiri. Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau kita bisa saja berkata, gara-gara lu sih begitu, gue jadi begini. Orang lain kita kambing hitamkan. Di sana kalimat macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, carilah sebab di dalam diri sendiri. Itu obat yang paling mujarab. Sebab kita ke sana memang dengan pengakuan segala dosa.
Seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya, ilahi abdukal asi ataka, wahai Allah, kamu yang penuh maksiat, berlumur noda dan dosa ini datang menghadapmu ya Allah, memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak terkontrol akan mendatangkan kesulitan dan obatnya tidak lain taubat. Saya punya seorang teman, dia di sini nggak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. Temennya kasih tahu, Ji, jangan jalan-jalan melulu, nanti susah dicari kalau ada perlu. Nepuk dada. Anak Betawi nih nggak bakalan keder katanya. Sudah selesai dia jalan-jalan mau kembali ke rumahnya, putar-putar nggak pernah ketemu tempat dia tinggal. Sampai 2 hari. Akhirnya dia bertemu seorang syekh, tuan syekh, bagaimana ini? Sudah 2 hari mau pulang nggak ketemu rumah. Nah, kamu memangnya kenapa? Ya pikir-pikir saya juga sih, lidah ini nggak terjaga, pakai nepuk dada nggak bakalan salah jalan lah, nggak bakalan keder lah. Nah, sana kau masuk Masjidil Haram, tawaf, sembahyang sunnah, sujud di depan Ka'bah, akui dosa dan kesalahanmu. Dia masuk tawaf, sholat sunnah, sujud di hadapan Allah, mengakui kesalahannya, keluar dari Masjidil Haram, kelihatan rumahnya. Itu yang saya maksud taman mini akhirat. Baik kata, baik perbuatan harus dijaga, dikontrol, jangan sampai masuk dalam apa yang dipesankan Allah, la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu jangan sampai ada rafas. Rafas, kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan. Fusuk, kata-kata yang keji, atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan. Umpamanya, coba gua nggak pergi haji 4 juta dibeliin bajai, tinggal nungguin setoran. Ini masuk fusuk, masuk fusuk juga. Wala jidal, pertengkaran. Maklumlah suhunya panas, dalam kondisi panas temperatur mudah naik, orang peka, sedikit tersinggung mudah marah. Lantaran air, lantaran makan, lantaran tunggu menunggu, bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu, sekali lagi pesan ketiga, orang di sana harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi carilah sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah, tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi ruku, botolnya ketendang orang, menggelinding ke depan. Sambil ruku dia samperin tuh botol, dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin. Apa lalu kita harus mencak-mencak sampean sholat begitu? Tidak betul. Oh, kembalikan saja kepada ajaran Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengerjakan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilahkan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. Sebab apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Orang
orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantam Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, "Mas, gua emang kagak sembayang, tapi agama gua lo acak-acak, gua bacok." Dari segi fanatisme positif itu positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Mau menghantam Islam, mereka belajar dari Van der Plas, dari Snokor Gronya, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, pakai peci. Perlu pakai sorban, pakai sorban. Nggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Bikinin kalau perlu merek-merek yang mereknya Islam, tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Lihatlah Islam sejati, Islam murni, paling akhir Islam jamaah, lebih akhir lagi Islam ingkar sunnah. Mereknya Islam, Islam, Islam. Tapi kalau sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, kan sudah mulai menimbulkan benih kekacauan. Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil, diputar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Satu pakai usolli, satu tidak, pisah RT. Satu kunut, satu tidak, pisah kampung. Satu Jumat azan sekali, satu 2 kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip, furu'iyah. Jika saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustadz, kalau subuh pakai kunut nggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai sah, kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Tidak pakai kunut juga betul? Betul, kata yang tidak pakai kunut. Lah, kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Ustaz? Yang salah iya, yang subuh nggak sembahyang. Daripada ribut kita mempertengkarkan kunut, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya sholat subuh, proyek garapannya, sasarannya jelas. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Sebaiknya tidak usah usil dengan amalan orang, dan ini dicontohkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihatlah mereka yang sholat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam. Apa lalu kita harus ngotot mempertahankan cara ini tidak betul? Oh, terlalu riskan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam, tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima, pesan saya kepada jamaah haji, ibadah haji itu ibadah yang berat. Oleh karena itu, orang melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya, sabar yang tidak ada batasnya. Banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang sepasang suami istri, dia mau tawaf, kata suaminya, "Bu, saya mau bikin tawaf sunnah, kau tunggu saja di tiang sebelah sini, jangan kemana-mana." Istrinya setia nunggu di tiang itu, padahal semua tiang di Masjidil Haram bentuknya hampir sama. Si suami pun tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf berputar, pada akhirnya selesai tawaf, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Mutar-mutar tidak ketemu. Setelah ketemu capek, muka sudah merah, keringat bercucuran, marah setengah mati si suami. "Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana, masih jalan juga." Padahal istrinya mah nggak kemana-mana, dianya yang keliru arah.
Kadang karena air, kadang karena makanan. Hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka, mudah sekali dengan watak marah. Dikala berpakaian ihram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi pantangannya. Saya tidak bicarakan soal manasik, tata tertib pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktekkan nyatanya akan mudah. Saudara hadirin yang saya hormati, sabar itu kan tempatnya 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam taat apa? Misalnya puasa, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik kerongkongan, kalau maghrib belum berbunyi jangan sentuh makanan. Sabar dalam taat. Begitu juga kita ketika terbungkus pakaian ihram, tidak boleh bercukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpamanya, kita tadinya penggemar minuman keras, taubat, meninggalkan minuman keras. Itu pun perlu kesabaran. Sebab apa? Orang macam-macam. Dia tahu kita bekas peminum, diledeklah kita. Yuk minum yuk. Enggak. Alah, sekarang aja. Kemarin kan lo yang cukongin. Yang kemarin memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah, kesulitan. Apa konsepsi sabar yang hakiki dalam Islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Artinya apa? Kalau satu saat kita kehilangan harta, kembali kepada inna lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini saya tidak bawa harta. Kalau sekarang hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep inna lillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kita kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati, sedih, innalillahinya tidak mau berhenti dari mulutnya, tapi nangisnya pun juga tidak mau berhenti juga. Penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang. Jadi jikalau sadarlah kita dari Allah kembali kepada Allah. Dalam kata kita ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki dari Allah berasal kepada Allah juga dia kembali. Artinya sudah punya satu pondasi menghadapi musibah. Sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap, ketimbang kita tidak siap walaupun bobot pukulannya sama. Karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah pesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan. Melihat tempat medan terjadinya perang Badar, perang Uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul at-tamalluk ad-diniyah, rasa memiliki agama, sense of belonging, rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan. Ya Allah, para sahabat dulu karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah 450 kilo lebih, menempuh perjalanan gurun pasir yang gersang dan tandus. Zaman itu kendaraan paling deek onta,
Untuk menegakkan akidah, melaksanakan syariat mereka harus perang. Kita ini melaksanakan agama ibarat nasi mah tinggal nyuap. Rasul, para sahabat, generasi kemudian yang berjuang dengan untayan air mata, cucuran keringat, bahkan aliran darah. Apakah nasi yang tinggal nyuap ini masih harus tumpah ke tanah? Alangkah sayangnya melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Ada rasa kebanggaan, ada rasa tanggung jawab. Yang kedua kesan saya, orang bilang ibadah haji itu katanya Kongres Umat Islam Internasional. Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung, merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Tapi dilihat Islam dalam kancah internasional, sejak dari warna kulit sampai kepada bahasa, sampai kepada bentuk manusia, macam-macam berkumpul. Tapi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama. Dari sekian persamaan timbul ikatan spiritual bahwa muslim bersaudara, bahwa Islam ini luas. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam seperti orang buta melihat gajah? Frame of reference, kacamata yang dia gunakan picik. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Kata orang buta pertama, lapor, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Karena yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buta kedua tentu ngotot, salah, yang betul saya, gajah gede tinggi kayak pohon kelapa. Sebab yang dia pegang kakinya. Orang buta ketiga ngotot, dua-duanya salah pak, yang paling betul mah saya, kalau gajah mah pak kecil panjang kayak ular. Sebab yang dia pegang ekornya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya kurang lengkap. Bahwa gajah macam kipas betul telinganya, bahwa gajah macam ular betul ekornya, tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula pohon kelapa. Ini yang picik dan tidak mendidik. Kadang-kadang baru kenal kuping gajah, kemana-mana sudah pidato, saudara-saudara gajah tipis lebar kayak kipas. Diundang lagi ke tempat sebelah sana, begitu lagi pidatonya. Buat orang yang sudah kenal gajah dia diketawain, buat orang yang belum kenal gajah dia malah menyesatkan. Dua-duanya sama tidak mendidiknya. Nuansa pandangan yang luas. Yang ketiga, kesadaran hidup. Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan dikala kita merenung di padang Arafat yang terhampar luas membentang, sejauh mata memandang cuma tenda-tenda putih jua yang nampak. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau kemana kita akan pulang? Dikala itu air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Inilah barangkali taman miniknya padang mahsyar di akhirat nanti, di mana kita melepaskan semua status sosial. Dikala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya, dikala itu yang intelek dan yang awam tidak tahu lagi kita, dikala yang kaya dan yang miskin sudah sulit dibedakan. Bukankah itu pantulan daripada kehidupan yang pasti akan kita temui? Lalu dunia ini apa? Persis kalau diibaratkan dunia ini cuma sekedar sebuah panggung sandiwara.
Sang sutradara Allah Subhanahu wa ta'ala, penonton malaikat, panggung sandiwaranya dunia ini, pemainnya seluruh manusia, skenarionya Quran dan Sunnah. Sutradara berjanji kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Sunnah akan diberikan piala citra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sandiwara kacau, mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya Ustadz, ini peran saya dalam panggung sandiwara dunia ini. Saudara pegawai, saudara pedagang, saudara seniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenario-nya mengharuskan peranan kita sampai di situ. Selesai. Itu apa itu? Ajal. Yang kedua, panggung sandiwaranya yang memang sudah harus dibongkar. Apa itu? Kiamat. Jikalau panggung sandiwara ini sudah dibongkar, jikalau dalam teks memang peranan kita sudah habis sampai di situ, kembalilah kita kepada sang sutradara. Apalagi yang kita bawa? Kata Nabi, yutsba'ul mayyitu salasah. Orang jikalau dia mati, selesai peranannya, yang mengantar ke kuburnya tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya, ngantar dia ke kubur. Tapi yang dua pulang lagi. Siapa yang pulang lagi? Pertama, ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia, yang waktu muda dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah pohon pete dengan senandung irama. Dikala muda dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang? Hampa rasanya hidup ini." Tapi ketika suami masuk ke liang lahat, dia akan berkata, "Sampai sini saja Mas, saya nganter emas. Saya rela Mas berangkat duluan." Temannya yang katanya sayang betul sama dia, waktu kuburnya diuruk paling keras injekin tanahnya. Mungkin ratusan mobil pelawat mengantar ke kubur, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan, turun ke liang lahat dengan tembakan salvo 21 kali, 5 truk karangan bunga duka cita. Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggallah yang tinggal. Pasukan kawal kehormatan akan kembali ke asrama. Untayan bunga duka cita yang 5 truk akan jadi onggokan sampah. Tembakan salvo yang 21 kali tidak akan tak sempat membuat Munkar Nakir jadi mundur. Pak dikira kalau sudah ada salvo lalu Munkar Nakir pikir gua kagak jadi tanya dah. Harta pun tidak ikut masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia menemani kita, the best friend, sampai masuk ke dalam itu tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Kata Allah, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikannya. Hidup adalah kesempatan berbuat baik. Nah, status sosial di Padang Arafat saja sudah tidak berlaku. Pernah terjadi seorang jenderal, dia sedang mencium Hajar Aswad karena terlalu lama kepalanya ditarik orang Baduy yang hitam itu. Dia marah mau dipukul si Baduy itu. Sabar Pak, ini orang kurang ajar Ustadz, saya kan jenderal.
Saya belum pernah digitukan orang. Iya, jenderal kan di negara kita, Pak. Di sini kan Ka'bah, jenderal nggak laku di sini. Di sini ini kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita di sana sering ngeplakin kepala orang. Oh ya, terbuka saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri. Ibarat baju, kita datang bawa baju kotor, berharap pulang mau bawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari. Tentu saja baju itu mesti dicuci. Dicuci artinya disabuni, digilas, dijemur, ditriska. Wajar menemui kesulitan-kesulitan untuk pemutihan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, luasnya nuansa pandangan itu menyebabkan kita tidak berpikir secara picik, tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang luas. Itu yang saya rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karenanya saya pernah ke Bali, tapi tidak ada rasa kerinduan pengen ke Bali lagi. Saya pernah ke Jogja, ada orang cerita tentang Jogja, Borobudur, Parangtritis, rasanya kok biasa-biasa saja. Saya pernah ke Mekah, tapi tiap kali orang cerita Ka'bah, tiap kali orang cerita sa'i, tiap kali orang cerita wukuf, terbayang kembali semua itu, kerinduan untuk kembali lalu menggebu-gebu. Satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang sudah melaksanakan yang tahu semua itu. Paling akhir, tentu sekedar kesan kita harapkan Bapak, saudara, ibu yang akan melaksanakan haji ini tidak hanya sekedar bisa pergi, tapi kembalilah ke tengah keluarga dengan selamat, dan yang paling penting membawa haji yang mabrur. Apa yang haji mabrur itu? Ukuran hakikat haji mabrur itu wallahu a'lam, Allah saja yang maha tahu. Tapi kita bisa lihat zohirnya. Bagaimana zohirnya? Apa kalau haji mabrur itu kemana-mana tidak pernah lepas peci putih? Mungkin. Apa harus selalu pakai gamis? Mungkin. Tapi itu sekedar kulit. Kulit sih bisa dibikin-bikin. Kulit penting, isi penting. Saudara dapat duren di jalanan, isi doang, kulitnya nggak ada. Kira-kira mau makan nggak? Jadi kulit penting, isi penting. Lebih penting daripada kulit adalah isi. Artinya apa? Jiwa haji. Bukan cuma sekedar pakaian haji, tapi berjiwa haji yang ditempa oleh pengalaman di Mekah, Madinah, dan di tempat-tempat bersejarah lainnya. Membekas dan membayang dalam gerak hidup kita. Kalau setelah pulang haji lebih positif daripada sebelum dia berangkat, itu tanda di antara tanda-tanda haji yang mabrur. Sebelum berangkat haji, sholatnya masih agak belang-belang. Setelah pulang haji, full, tidak ada belangnya lagi. Sebelum berangkat haji, pelitnya 17 setan. Setelah pulang haji, berubah menjadi orang yang dermawan. Itu tanda mabrur. Sebab apa? Di masyarakat haji ini barometer. Orang sering bilang, kenapa lo maghrib kok nggak ke masjid? Itu aja yang Pak Haji masih di perapatan. Pak Haji katanya. Padahal kan tidak mesti begitu. Tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai figur. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam, ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Sabda Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini didirikan di atas 5 unsur. Kita bandingkan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah, sebelum pasang tiang, kusen, jendela, kan yang paling dulu dia bikin fondasi. Dalam bangunan Islam fondasinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa saya katakan fondasi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi. Kalau fondasi keropos, bangunan tidak akan tahan lama.
Benar, Tuhan kamu Allah. Betul. 1 juta ya, pindah Tuhan. Enggak. 2 juta, 2 juta. 10 juta enggak. Sekali Allah Tuhan saya, sampai titik darah saya yang paling penghabisan, Allah Tuhan saya. Ini fondasi yang mantap. Tapi kalau masih bisa digoncang, masih fondasinya rapuh, Tuhan kamu Allah, iya. Tunggal, tunggal, lam yalid walam yulad. Nah, atur aja dah. Gimana kalau kita atur? Gimana ya? Pikir-pikir dulu. Masih pikir-pikir dulu pun merupakan ciri akan rapuhnya fondasi. Nah, kalau fondasi sudah siap, baru mulai naik pasang tiang. Dalam bangunan Islam yang jadi tiang apa? As-shalah imaduddin. Salat, tiang agama. Tiang pokok 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi supaya bangunan ini kuat, ada tiang-tiang tambahan. Tahajud, hajat, istikharah, duha. Tiang-tiang tambahan supaya rumah kuat. Tapi jangan lupa, tiang diri di atas fondasi. Kalau fondasi miring, tiang ikut miring. Makanya orang sembahyang kan macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Banyak kok tahunan. Yang harian itu ada yang mulus, ada yang belang-belang. Kalau yang belang, zuhur kena, asar out. Asar ketangkep, maghrib hilang. Maghrib kepegang, isya terbang. Ada yang mingguan, Jumat aja modal. Ngancem bener kalau sama Jumat. Ada yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Yang tahunan itu lumayan daripada yang polos. Saudara-saudara, fondasi sudah, tiang sudah, lalu rumah supaya ada batasnya kan perlu pagar, dinding. Yang menjadi dinding kata Nabi, asyamu junnatun, puasa adalah dinding, benteng. Kenapa? Esensi puasa kemampuan mengendalikan nafsu. Kalau orang hidup sudah sanggup dan mampu mengendalikan nafsu, ada benteng, pagar, nggak ngacak-ngacak kebun orang. Tahu batas mana yang dia berhak dan tahu batas mana yang dia tidak punya hak. Kemampuan mengendalikan nafsu. Nah, sudah, fondasi sudah, tiang sudah, pagar sudah, rumah supaya bersihkan harus ada jendela, pintu, lubang angin, kamar mandi yang fungsinya membersihkan. Dalam agama yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakat mal, dia bersihkan harta kita. Dia zakat fitrah, bersihkan jiwa kita. Zakat tijarah, bersihkan tanam-tanaman kita. Makanya kalau orang muslim nggak mau bayar zakat, sama juga rumah nggak pakai pintu, nggak pakai jendela, nggak pakai lubang angin, nggak ada kamar mandi, panas, ngelekep. Kata orang kampungnya, anak yang kecil tuh, adik-adik kita, kalau nggak dibayarin zakat fitrahnya, panas tuh anak, sangar. Saparan. Nah, lalu kalau sudah alat-alat pembersih sudah, mulai naik kap di atas, tinggi, kapnya putih, haji. Kalau kita kan masih kap hitam. Kalau sudah naik kap, biasanya rumah itu kan sudah agak adem. Artinya apa? Orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, temperamennya, jiwanya, pembawaannya lebih mapan, lebih mateng, lebih dewasa, pertimbangannya lebih banyak. Kenapa? Skalanya sudah skala pasang kap. Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya, menaungi. Maka ibadah haji itu menaungi kepribadian orang. Di satu pihak kita ngukur-ngukur juga. Kalau kemarin saya masuk gedung bioskop terang-terangan, barangkali tidak begitu malu. Sekarang kan sudah haji, cukup sewa video aja dah, setel di rumah umpamanya. Toh dari segi memelihara kepribadian, dia sudah merupakan satu benteng. Apalagi untuk hal-hal yang merupakan aib, hal-hal yang akan menghancurkan martabat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menaungi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana, janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang berkata, Ustadz, saya
belum bisa baca apa-apa, bagaimana? Berangkat. Soal di sana nanti membaca, toh ada mutawif, ada muzawir. Tawaf toh kita bisa membaca bukunya, paling kurang ada pembimbingnya. Daripada nunggu hafal semua, saya kira ustadz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati sebelum sempat hafal. Contoh saja, tiap putaran tawaf memang bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hafal semua kan sulit. Tapi Islam prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca sama sekali tidak bisa, baca saja doa sapu jagat. Tiap putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Putaran kedua Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dan sah. Watak hukum Islam ini kan elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, kaku. Tidak. Yang sering kaku kita umat Islam ini. Allah memerintahkan sesuatu. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah menurun. Sholat wajib berdiri kalau mampu. Tidak mampu berdiri, duduk sholat sembayangnya. Kalau sembayang duduk tidak bisa, berbaring. Kalau berbaring pun tidak sanggup, sembayang dengan isyarat. Kalau sembayang dengan isyarat masih tidak bisa, sembayang dalam hati. Kalau sembayang dalam hati tidak pula sanggup, disembayangin. Kalau dengan hati sudah tidak bisa kan sudah innalillahi namanya. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah juga menurun. Watak elastisitasnya hukum Islam. Tidak kaku, tidak kalau sudah begitu ya harus begitu. Tidak. Suatu hari seorang datang melapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan ya Rasul. Lalu saya nyelonong sama istri saya siang-siang. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tapi jujur, salah ngaku. Ya sudah, kalau memang begitu bayar dendanya. Apa ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasul. Betul. Kau puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Enggak kuat ya Rasul. Enggak kuat. Betul. Yang sebulan aja nyelonong, apalagi yang 2 bulan. 2 kali nyelonong. Saya enggak kuat ya Rasul. Tidak kuat. Nah, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul. Apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasul. Lagian saya pikir nih orang kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani gitu. Akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, nih bawa pulang, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah. Apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya. Insya Allah. Rasul tersenyum, ya sudah bawa pulang, kasih makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma lagi. Elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Dalam surah Thaha lebih jelas lagi, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin sulit hidup kamu, tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang dibawa Rasul tidak untuk menyulitkan manusia, tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak lain tentunya kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji
Semoga mereka selamat pulang perginya, kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan membawa haji yang mabrur. Dan kita pun yang tahun ini belum beroleh panggilan, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah, supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan di tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah ibarat kata pepatah, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'u lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.